Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita membahas chapter 3 volumetric method for reserve estimation. Ini adalah menggunakan metode volumetric yang dimana itu adalah menghitung volume untuk mengestimasi berapa banyak minyak atau gas yang kita miliki di reservoir kita. Ini saya record ini singkat saja untuk mengakomodir teman-teman yang sedang kuliah lapangan. Waktu Zoom kemarin saya tidak berhasil merekodnya, nggak tahu kenapa, apa karena kesalahan sistem atau gimana. Ini saya coba singkat aja, nanti untuk detailnya mungkin teman-teman bisa diskusi dengan teman-teman yang menghadiri kelas. Oke. Nah, untuk memahami volumetric method ini, dia sebenarnya ada sebuah rumus yang kita gunakan, dan dalam rumus itu termasuklah saturation. Nah, ini sebenarnya saturation ini merupakan properties daripada fluida. Maka kita bahas secara singkat saja dulu. Oke. Nah, saturation itu secara definisi dia merupakan fraksi dari volume pori yang diisi oleh fluida tertentu, yang dalam hal ini apakah antara gas, oil, atau water. Nah, oil saturation itu rumusnya berarti adalah volume oil dibagi dengan volume pori. Dan water saturation rumusnya adalah volume air dibagi dengan volume pori. Dan begitu juga dengan gas saturation, yaitu volume gas dibagi dengan volume pori, ya. Nah, seperti pada gambar ini volume porinya tuh yang abu-abu ini adalah grain atau batuan, komponen dari batuan, dan yang kosong-kosong ini adalah volume pori. Dan dalam sistem ini kita memiliki air yang warna biru, minyak yang adalah gas, dan kuning merah adalah minyak, dan kuning adalah gas. Kalau kita simpelkan seperti ini, seperti inilah ilustrasinya. Kuning adalah grain, biru adalah air, dan merah adalah minyak. Dalam hal ini kita tidak memiliki gas dalam pori kita. Nah, jadi seandainya pori itu dia benar-benar terisi penuh oleh fluida, maka volume oil ditambah dengan volume gas tambah dengan volume air itu menjadi volume pori. Sehingga kalau kita masukkan ini menjadi rumus, PO tambah PG tambah PW sama dengan PP, dan kita bagi sisi kiri dan kanan itu dengan volume pori, kita mendapatkan persamaan ini. Inilah sebuah ketentuan. Kalau kita memiliki ketiga sistem fluida, kita memiliki sistem fluida oil, memiliki gas, memiliki air, maka jumlah ketiganya itu adalah sama dengan 1. Tapi kalau seandainya kita cuma punya oil dan air, oil dan water, maka SO plus SW sama dengan 1. Begitu juga kalau kita hanya memiliki gas dan water, SG plus SW sama dengan 1. Sangat jarang sekali di dalam sistem pori kita itu tidak ada air, maka pasti air itu bisa dibilang suatu fluida yang pasti selalu ada di sana. Nah, masalahnya apakah ini oil atau gas ada di situ atau tidak. Kalau contoh sebelum migrasi, yang pastinya SW sama dengan 1 sebelum migrasi hidrokarbon. Tapi setelah migrasi, maka itu tertentu apakah itu oil, apakah gas, atau keduanya. Sehingga persamaan inilah yang kita nanti modifikasi menurut keadaan yang ada. Nah, ini ada beberapa definisi yang terkait dengan saturation. Ya, ini adalah definisi simple, dia banyak definisinya selain pada ini, tapi ini adalah dasar yang sepatutnya seseorang yang mempelajari reservoir engineering memahami definisi ini. Ada 3 kategori definisi, yaitu saturation saja, yaitu adalah saturation. Misalnya ini SW berarti air, SO berarti ya minyak, SG adalah gas. Maka saya bahas di SW dan tolong diaplikasikan sendiri ke SO dan SG ya. Nah, ini SW itu adalah water saturation at any time, pada waktu apapun. Karena seiring kita memproduksi, mungkin SW itu akan bertambah, mungkin saja berkurang. Nah, terus SWI, yaitu initial water saturation. Jadi ketika ketika reservoir kita ini masih perawan, belum ada diproduksi, belum di drill well atau apapun terjadi, maka kondisi awal, inisial, itu kita panggil initial water saturation. Dan setelah dan SWIR ini adalah irreducible water saturation, yaitu adalah keadaan di mana saturasi, misalnya seandainya kita memproduksi air, maka ada saturasi
saturation air yang tidak bisa lagi kita keluarkan dari reservoir itu. Mungkin tidak cocok kita bahas di SW untuk IR ini. Contoh di SOIR, irreducible oil saturation. Kan pada keadaan awal biasanya itu saturation oil itu bermagnitud 0,8, 0,7, 0,85, dia besar lah, gitu kan. Jadi ketika kita mulai memproduksi, biasanya pori itu akan diisi oleh air. Apakah air itu datang dari water flooding atau dari formasi air di bawahnya. Nah, ketika itu terjadi dan air dan oil itu diproduksi, maka saturation oil itu akan berkurang dari 0,8 yang inisialnya 0,8 menjadi 0,6, 0,7 dan seterusnya sampai pada angka yang minyak itu tidak bisa lagi diproduksi. Mari kita lihat pada ilustrasi di sebelah kanan ini. Ini keadaan yang inisial, ya. Saya bilang tadi ada minyak, ada gas dan ada air. Air itu di dinding pori biasanya, karena biasanya kan water wet. Dan ini sistem yang tidak ada gasnya. Nah, yang paling bawah ini adalah keadaan di mana saturation oil itu sudah tidak bisa diproduksi lagi. Ini adalah seperti yang kita lihat ketika minyak itu sudah sedikit sekali dalam pori dan dia sudah tidak ada penghubung lagi antara pori ini dan pori ini. Contoh kalau di sini kan masih ada nih penghubung di port throat-nya nih, masih ada penghubungnya, sehingga dia masih bisa mengalir. Tapi kalau ini udah trap ya, sudah terjebak di dalam sini. Untuk masuk ke sini nggak bisa lagi karena ada dinding air. Dinding air yang menutupnya, kan kita pernah bahas surface tension, dimana contoh kalau misalnya pintu itu kita lapisi dengan plastik, kita nggak bisa keluar. Jadi itu seperti inilah analoginya. Dan itu tidak ada sambungan lagi. Maka pada keadaan ini saturation oilnya tuh udah irreducible, tidak bisa diproduksi lagi. Dan begitu juga dengan gas. Seperti gas ini sudah kecil-kecil di antara ini, dia tidak bisa diproduksi lagi, tidak bisa bergerak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke video berikutnya.